Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad pagi 16 Al-Muharram, bulan Allah yang suci 1443 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Baitur Rahman, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, untuk mengkaji sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tema kesyirikan yang merajalela. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Sejatinya ini adalah jadwal saya rutin di Masjid Puri Cinere, tapi karena ada kegiatan di masjid tersebut, maka dipindahkan ke masjid ini. Rutin setiap Ahad pagi pekan kedua membaca kitab Nubdhatun 'anil Aqidah Al-Islamiyah, ringkasan penjelasan ringkas rukun iman yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Oleh karena itu, karena ini jamaahnya bukan jamaah yang mengaji kitab tersebut, berbeda jamaah, maka biarkan nanti untuk kajian penjelasan ringkas rukun iman kita tetap lanjutkan di Masjid Puri Cinere. Adapun di Masjid Baitur Rahman kita mengambil kajian tematik saja, sehingga tidak campur adukan kajian yang rutin. Tema yang kita bahas adalah kesyirikan yang merajalela. Mudah-mudahan dalam waktu sekitar 1,5 jam ini, 7:30, 8:30, 9 sampai jam 9, kita akan membicarakan tentang kesyirikan yang merajalela. Mudah-mudahan tuntas. Tuntas di sini bukan berarti kemudian jamaah sekalian
paham apa itu kesyirikan secara detil. Karena tidak mungkin membicarakan tentang kesyirikan secara tuntas hanya dalam 1,5 jam. Tetapi saya akan berikan clue-cluenya. Dan tema ini saya bahas berbulan-bulan di Roja TV, mungkin ada sampai 2 tahun, tentang kesyirikan atau menguak misteri kesyirikan. Kita akan pelajari tentang kesyirikan yang merajalela. Yang pertama adalah definisi kesyirikan. Apa definisi dari kesyirikan? Secara etimologi, yaitu secara bahasa, disebutkan oleh ahli bahasa Arab. Kesyirikan secara bahasa. Kesyirikan secara bahasa diambil dari huruf shin, ra, dan kaf yang yadullu ala muqaranatin wa khilafin firad, menunjukkan kepada pertemanan dan tidak sendirian. Itu kesyirikan secara bahasa, menunjukkan kepada pertemanan dan tidak sendirian. Ini disebutkan di dalam kitab Maqayisil Lughah yang ditulis oleh Imam Ibnu Faris rahimahullah. Kemudian juga makna ini juga dikatakan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Mufradat fi Alfazil Quran. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Athir dalam kitabnya An-Nihayah, bahwa kesyirikan diambil dari kata shin, ra, dan kaf. Yang moto-moto cukup dulu ini, sudah belajar aja. Yang moto-moto cukup. Yadullu ala muqaranah wa khilafin firad, menunjukkan kepada pertemanan dan tidak sendirian. Itu arti syirik secara bahasa. Adapun arti kesyirikan secara terminologi syariat atau istilah syariat, maka banyak perkataan-perkataan para ulama rahimahumullah ta'ala. Saya akan sebutkan perkataan-perkataan tersebut. Yang pertama yaitu perkataan dari Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah di dalam kitab beliau Gharibul Quran. Beliau mengatakan asyirku billah huwa an yuj'ala lahu syarik, yang artinya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjadikan untuknya sekutu, menjadikan untuk Allah sekutu. Ini adalah salah satu definisi dari kesyirikan yang disebutkan oleh para ulama rahimahullah ta'ala. Kemudian pengertian yang kedua yang disebutkan oleh para ulama rahimahullah ta'ala tentang kesyirikan adalah menjadikan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tandingan-tandingan, menjadikan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tandingan-tandingan, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat 30, wa ja'alu lillahi andadan, dan mereka menjadikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala sekutu-sekutu. Ataupun an-nid adalah artinya al-ashbah, yang serupa dengan Allah, tandingan-tandingan untuk Allah. Sebagaimana perkataan dari Abdullah bin Abbas
radhiyallahu anhuma dalam kitab tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Wa ja'alu lillahi andad. Mereka menjadikan untuk Allah andad. Andad artinya al-ashbah. Al-ashbah artinya tandingan, serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Ayyu dzambi a'zamu 'inda Allah?" Dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa." Yang artinya kamu menjadikan sekutu bagi Allah, serupa bagi Allah, tandingan bagi Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Kemudian termasuk daripada kesyirikan adalah disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, aslu syirk an ta'dila billah makhluqatihi fi ba'd ma yastahiqquhu wahdah. Asal syirik adalah menyamakan makhluk dengan Allah di dalam sebagian yang merupakan hak khusus semata milik Allah. Saya ulangi, menyamakan makhluk dengan Allah di dalam sebagian yang merupakan hak khusus satu-satunya milik Allah. Itulah kesyirikan. Dan ini pendapat yang kita kuatkan. Pengertian ini yang kiranya jami' mani, yang komprehensif. Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Ini kesyirikan. Dan ini diambil di dalam ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tallah in kunna lafi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin." Yang artinya, demi Allah, kami benar-benar di dalam kesesatan yang nyata ketika kami menyamakan kalian, makhluk, manusia, jin, malaikat, hewan, apapun, dengan Rabbul Alamin, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan pemelihara semesta alam. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 97-98. Inilah pengertian kesyirikan. Jadi kunci kesyirikan selalu ada pada kata taswiyah, penyamaan. Setiap ada penyamaan, maka berarti terjadi kesyirikan. Penyamaan apa? Penyamaan dalam hal yang khusus milik Allah. Penyamaan dalam hal yang khusus milik Allah. Disamakan siapa dengan siapa, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Itulah kesyirikan. Jadi password miftahus sir, kata kunci kesyirikan yang dengannya kita bisa membedakan ini syirik atau bid'ah, ini syirik atau maksiat, maka ada pada kata penyamaan. Menyamakan selain Allah. Selain Allah itu apa saja? Dari mulai malaikat, jin, manusia, hewan, alam semesta, selain Allah.
menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Perkara khusus milik Allah ada 3 hal. Yang pertama yaitu rububiyah, kekuasaan. Yang kedua asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang ketiga al-uluhiyah, ibadah. Itu semua adalah hak yang khusus milik Allah. Apabila terjadi penyamaan antara selain Allah dengan Allah dalam salah satu yang merupakan hak khusus milik Allah ini, maka berarti terjadi kesyirikan. Saya beri contoh. Menyamakan selain Allah, diantaranya wali yang sudah mati dengan Allah dalam perkara rububiyah, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, maka ini adalah kesyirikan karena terjadi penyamaan antara selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu rububiyah, pengaturan alam semesta, daratan, udara, lautan, dan seluruh alam semesta. Maka keyakinan adanya wali kutub yang bisa mengatur alam semesta selain Allah, ini adalah kesyirikan. Karena menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Contoh yang lain, menyamakan selain Allah seperti orang-orang musyrik Arab Quraisy yang menamai Tuhan mereka dengan Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat. Mereka mengambil kata Al-Lata dari nama Allah Al-Ilah, dan mereka mengambil Al-Uzza dari nama Allah Al-Aziz, dan mereka mengambil Al-Manat dari nama Allah Al-Mannan. Maka mereka menyamakan selain Allah, dalam hal ini berhala-berhala mereka, dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu asma al-husna was sifat al-uliya, nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang uliya. Yang ketiga, contohnya menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara uluhiyah, yaitu ibadah. Contoh, beribadah kepada orang yang sudah mati, berdoa kepada orang yang sudah mati. Ini menyamakan orang yang sudah mati dengan Allah dalam perkara berdoa. Doa adalah uluhiyah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kesyirikan. Kesyirikan artinya adalah taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasa'isillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Dalilnya akan definisi tadi, surat Asy-Syu'ara ayat 97-98. Baik. Kalau sudah kita pahami tentang kesyirikan, maka kita ingin membahas tentang buruknya kesyirikan. Apa buruknya kesyirikan? Buruknya kesyirikan adalah yang pertama, yaitu kesyirikan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kezaliman yang sangat besar,
sebagaimana disebutkan dalam surat Luqman ayat 13, innasyirka la zulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan benar-benar kezaliman yang sangat besar. Imam Ibnu Katsir menafsiri ayat ini, beliau mengatakan yang dimaksud kezaliman yang sangat besar, a'dhamuz zulm, kezaliman paling zalim itu adalah kesyirikan. Kezaliman paling zalim itu adalah kesyirikan. Kemudian mengapa kesyirikan termasuk kezaliman yang paling zalim? Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau At-Tafsir As-Sa'di. Beliau mengatakan wajhu kaunihi 'aziman li'annahu la afdha'a wa absha'a mimman sawwa al-makhluqa min turabin bimakit riqab. Sisi mengapa kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, karena tidak ada yang lebih buruk, lebih jelek dibandingkan yang menyamakan makhluk tercipta dari tanah dengan raja yang maha kuasa. Nah, itu dia. Mengapa kesyirikan disebutkan sebagai kezaliman yang paling besar, kezaliman paling zalim? Karena tidak ada yang lebih buruk menyamakan makhluk yang diciptakan dari tanah dengan makhluk dengan Allah yang maha kuasa. Wa sawwal ladzi la yamliku minal amri syai'an biman lahu al-amru kullu, menyamakan makhluk yang tidak memiliki apa-apa dengan Allah yang segala sesuatu miliknya. Wa sawwan naqis al-faqira min jami'il wujuh birrabbil kamilil ghani min jami'il wujuh, menyamakan makhluk yang kurang dari segala macam sisinya dengan Allah yang sempurna, maha kaya dari segala sisinya. Wa sawwa man lam yun'im bimithqali dzarrah minan na'im minan ni'am billadhi ma bi khalqi min ni'matin fi dinihim wa dunyahum wa ukhawahum wa qulubihim wa abdanihim illa minhu, menyamakan makhluk yang tidak bisa memberi nikmat walau seberat biji zarrah dengan Allah yang tidak ada nikmat ada pada makhluk, baik itu di dalam agamanya, dalam urusan dunianya, urusan akhiratnya, urusan hatinya, urusan jasmaninya, kecuali dari Allah. Di situ letak kezaliman yang paling zalim dari kesyirikan. Kemudian juga buruknya kesyirikan adalah menghapuskan seluruh amal, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Sungguh telah kami wahyukan kepada engkau dan orang-orang sebelum engkau, jika engkau melakukan kesyirikan, maka sungguh amalmu akan terhapus. Orang yang melakukan kesyirikan dihapus pahalanya, pahala amal soleh. Ini buruknya kesyirikan. Kemudian juga buruknya kesyirikan adalah Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa orang yang melakukan kesyirikan. Dalam surat An-Nisa ayat 116, 48 dan 116. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikkannya, dan Allah akan mengampuni apa saja dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Berkata Ibnu Abil Khair
di dalam kitab Al-Intisar fi Raddi 'ala al-Mu'tazilah wal Qadariyah al-Ashrar bahwa makna al-ayah anna Allah la yaghfiru liman yushriku bihi fayamutu 'ala syirk wa yaghfiru ma duna syirk liman yasha min ahli tauhid. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni siapa yang mensyirikkannya dan mati di atas kesyirikan, dan akan mengampuni selain dosa syirik bagi siapa yang dikehendakinya dari para ahli tauhid. Itu maksudnya. Jadi kalau dia mati di atas kesyirikan, tidak diampuni oleh Allah dosanya. Dan kalau seandainya dia bertobat, masih ada pengampunan, asalkan sebelum meninggal. Tapi kalau mati di atas kesyirikan, tidak diampuni. Imam Ibnu Katsir beliau berkata, "Ai la yaghfiru li'abdin laqiyahu wa huwa musyrikun bih." Allah tidak mengampuni seorang hamba yang bertemu kelak di akhirat dengan Allah dalam keadaan hamba tersebut mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian buruknya kesyirikan selanjutnya, sudah yang keberapa ini? Yang keempat, bahwa kesyirikan itu mengekalkan pelakunya di dalam neraka jahanam. Kesyirikan mengekalkan pelakunya di dalam neraka jahanam. Dalam surat Al-Maidah ayat 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya siapa saja yang mensyirikkan Allah, maka sungguh Allah telah haramkan atasnya surga dan tempat tinggalnya neraka, dan orang-orang yang zalim tidak memiliki satu orang penolong pun. Perhatikan di sini kata Imam Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, "Innahu man yusyrik billah", siapa saja yang mensyirikkan Allah, maksudnya ahadan minal makhluqin, dengan seorang pun dari para makhluk, la Isa wala ghairu, baik itu Nabi Isa atau yang selainnya, maka faqad harramallahu al-jannah wa ma'wahu an-nar, sungguh Allah telah haramkan atasnya surga dan tempatnya neraka. Wa dzalika li'annahu sawwa al-khalqa bil khaliq, karena dia sudah menyamakan al-khalqa, makhluk, dengan yang menciptakan makhluk. Wa sarafa ma khalaqahu Allah lahu wa huwa al-ibadatul khalisah li ghairi man hiyalah, dan memalingkan ibadah yang merupakan tujuan penciptaan makhluk itu kepada selain Allah. Fastahaqqa an yukhallada finnar, maka berhak untuk dikekalkan di dalam neraka. Nah, baik. Sekarang kita bahas tentang pembagian syirik. Syirik dibagi oleh para ulama menjadi beberapa bagian. Ada yang mengatakan syirik dibagi menjadi dua, asyirkul akbar, asyirkul asghar. Ada yang mengatakan syirik dibagi menjadi tiga, syirik akbar, syirik asghar, syirik khafi. Ada yang para ulama membagi syirik menjadi empat, syirik akbar, syirik asghar, syirik khafi, syirik jali. Ini semua ada dalilnya di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita ambil yang biasa dan
kebanyakan para ulama membaginya, yaitu syirik akbar dan syirik asghar. Karena nanti syirik khafi masuk ke dalam dua syirik ini. Syirik jali nanti masuk ke dalam dua syirik ini. Baik. Poin yang pertama berarti kita akan bahas adalah pengertian syirik akbar. Pengertian syirik akbar persis seperti yang disebutkan dalam pengertian syirik tadi. Pengertian syirik akbar persis yang disebutkan dalam pengertian syirik tadi, yaitu taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasa'isillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Perkara khusus milik Allah ada berapa tadi? Ada 3. Yang pertama rububiyah, yang kedua asma wa sifat, yang ketiga uluhiyah. Apabila ada orang mensyirikkan Allah dalam artian menyamakan selain Allah dengan Allah dalam salah satu dari 3 ini, maka dia melakukan perbuatan syirik akbar. Baik. Selanjutnya, hukum pelaku syirik akbar. Kalau berbicara hukum berarti berbicara tentang al-ahkam at-taklifiyah al-khamsah. Hukum pembebanan kepada hamba yang 5. Dia ada wajib, mandub, mubah, makruh, haram. Maka kalau Anda ditanya apa hukum syirik akbar, jawabannya adalah dia haram. Apa itu haram? Haram adalah ma naha anhu syari' nahyan jaziman ustuhiqqa bil adzabi fa'iluhu 'amdan mutlaqan. Artinya, apa saja yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang keras, diancam dengan siksa bagi siapa yang melakukannya dengan sengaja secara mutlak. Itu arti haram. Dan hukum syirik akbar haram karena terdapat larangan, dan asal hukum larangan adalah keharaman. Bahkan dia larangan yang paling berat. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Lihat, janganlah, di situ larangan. Janganlah, larangan. Dan para ulama mengatakan al-aslu fi nahyi lit-tahrim. Asal hukum larangan yang mutlak, yang tidak ada embel-embelnya, menunjukkan kepada keharaman. Menunjukkan kepada keharaman. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwa syirik akbar hukumnya haram dan dia adalah dosa paling besar, surat Al-An'am ayat 151. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an." Katakanlah wahai Muhammad, wahai kalian Yahudi dan Nasrani, sini aku akan bacakan apa saja yang Allah telah haramkan kepada kalian, yaitu janganlah kalian mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Ini menunjukkan dengan tegas, lafadznya dengan tegas bahwa kesyirikan haram. Syirik akbar hukumnya haram. Kemudian ada beberapa poin yang berkaitan dengan pelaku syirik akbar.
Poin pertama, pelaku syirik akbar seluruh pahala amal solehnya terhapus. Pelaku syirik akbar seluruh pahala amal solehnya terhapus. Saya bisa minta air hangat kalau ada ya. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi dalam surat Az-Zumar ayat 53. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amal. Sungguh telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau melakukan kesyirikan sungguh amalanmu akan terhapus. Begitu juga dalam surat Al-An'am ayat 88. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min 'ibadihi." Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Yang artinya itulah yang Allah telah berikan petunjuk kepada hamba-hambanya, itu para nabi. Dan jika para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam mensyirikkan Allah, maka sungguh amalan mereka akan terhapus. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelaku kesyirikan yang mati di atasnya tidak diampuni dosanya. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surah An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya, yang mati di atasnya. Dan Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Kemudian sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, pelaku kesyirikan akbar keluar dari Islam. Pelaku kesyirikan akbar keluar dari Islam. Berarti kalau keluar dari Islam, kalau masih hidup dia, jika laki-laki maka istrinya wajib pisah. Jika suaminya yang melakukan syirik akbar, istrinya wajib berpisah. Istrinya wajib berpisah. Dan kalau seandainya perempuan, maka jika melakukan syirik akbar, misalkan muslimah pindah agama ke Nasrani Yahudi, maka sang suami masih berhak untuk beristri dengan si perempuan tersebut. Tetapi jika bukan agama Yahudi dan Nasrani, agama-agama penyembah berhala yang lainnya, maka wajib dipisah. Ini konsekuensi dari syirik akbar. Kemudian konsekuensi dari syirik akbar juga terputus kewalian. Kalau si bapak murtad atau melakukan kesyirikan akbar, terputus kewalian bagi anak perempuannya, tidak boleh menjadi wali. Kemudian juga apabila bapak yang melakukan syirik akbar, maka jika dia mati, berarti ahli waris dari kaum muslimin tidak mewarisi harta orang musyrik ini. Ahli waris dari kaum muslimin, entah itu istrinya, anaknya, tidak mewarisi dari orang musyrik ini. Baik itu bapak yang musyrik, ibu yang musyrik, anak-anaknya tidak berhak, yang muslim tidak berhak untuk mewarisi harta orang musyrik. La yarithul muslim al-kafira walal kafiru al-muslima. Orang muslim tidak mewarisi orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Kemudian ketika mati, ketika menjadi mahram, tidak berhak untuk jadi mahram. Bersafar dengan bapak
yang musyrik tidak berhak karena dia bukan mahram. Kemudian ketika meninggal, yang musyrik ini tidak diurus jenazahnya sebagaimana seorang mengurus jenazah muslim. Tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati, tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Ini konsekuensi kalau dia melakukan kesyirikan akbar. Kemudian yang terakhir yang sudah kita sebutkan juga, pelaku syirik akbar dia dikekalkan abadi di dalam neraka jahanam. Dalam surat Al-Maidah ayat 72 yang sudah kita sebutkan tadi. Imam Ibnu Jarir mengatakan wa ma'wahun nar, tempatnya di dalam neraka, maksudnya adalah wa marji'uhu, tempat kembalinya, wa makanuhu, tempatnya, alladzi ya'wi ilaihi, yang dia tinggal di dalamnya, wa yasiru fi ma'adihi man ja'ala lillahi syarikan fi ibadatihi nar jahannam. Dan tempat kembalinya bagi siapa yang telah mensyirikkan Allah di dalam ibadahnya, yaitu neraka jahanam. Dia kekal abadi di sana, tidak akan keluar. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar." Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada selain Allah sebagai sekutu bagi Allah, maka dia pasti masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, disebutkan di dalam kitab Tabaqatul Hanabilah, yakhrujur rajulu minal iman ilal Islam. Seseorang mungkin bisa keluar dari keimanan kepada keislaman, karena Islam itu kan tingkatannya 3. Paling rendah Islam, naik iman, naik ihsan. Orang bisa keluar dari ihsan kepada iman karena mungkin turun imannya. Bisa keluar dari iman kepada Islam. Wala yukhrijuhu minal islami syai' illa asyirku billah al-azim. Dan tidak ada yang mengeluarkannya dari keislaman kecuali kesyirikan kepada Allah. Ya, kalau sudah kesyirikan kepada Allah, maka kekal abadilah dia di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sekarang kita membahas tentang, kalau tadi kita bahas syirik akbar pengertiannya sudah, kemudian hukum syirik akbar, pelaku-pelakunya bagaimana. Yang ketiga sekarang pembagian syirik akbar. Syirik akbar dibagi menjadi 3. Syirik akbar dalam perkara rububiyah Allah. Saya akan menjelaskan dulu itu apa rububiyah. Rububiyah itu adalah berporos pada 3 poin. Al-khalqu, penciptaan, al-mulku, kekuasaan, at-tadbir, pengaturan. Itu namanya rububiyah. Ketika kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah. Rabb. Apa ini Rabb? Rabbul Alamin, Rabb alam semesta. Apa itu Rabb? Rabb adalah yang mencipta. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah maha pencipta segala sesuatu. Hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Ini adalah ciptaan Allah, maka perlihatkan kepadaku
ciptaan-ciptaan yang dicipta oleh selain Allah. Tidak ada. Ini poin pertama dari rububiyah yang merupakan kekhususan Allah. Yang kedua adalah al-mulk, yaitu kekuasaan, kerajaan. Allah sang raja, Maliki Yaumiddin, yaitu hanya Allah yang menjadi raja pada hari pembalasan. Kenapa disebutkan hari pembalasan? Karena di dunia mungkin masih banyak yang ngaku jadi raja, karena dia mungkin banyak harta, banyak pengikut. Tetapi ketika di hari kiamat, tidak ada yang berhak menjadi raja kecuali Allah. Makanya Allah tantang di hari kiamat, Ainal jabbarun, Ainal mutakabbirun. Mana orang-orang yang dulunya congkak, sombong. Anal malik, anad dayyan. Aku sang raja, aku sang yang meminta pertanggungjawaban. Nah, ini adalah rububiyah yang kedua, raja, kuasa. Rububiyah yang ketiga, pengaturan. Al-amru, ala lahul khalqu wal amru, kata Allah dalam Al-Quran. Ingatlah, hanya milik Allah kerajaan dan pengaturan. Pengaturan itu seperti apa? Hujan, dingin, panas, rezeki, mati, hidup, penyakit, sembuh, itu pengaturan. Itulah poros dari rububiyah. Nah, orang mensyirikkan Allah secara akbar dalam perkara ini, dalam perkara rububiyah. Makanya kalau ditanya apa pengertian syirik akbar dalam perkara rububiyah, jadi kan kita bagi tadi syirik akbar, syirik asghar. Kita sekarang membicarakan syirik akbar, tadi pengertiannya sudah kita bahas. Sekarang pengertian syirik akbar di dalam perkara rububiyah. Para ulama rahimahumullah ta'ala, di antaranya al-Syekh Al-Allamah Hafidh Hakami dalam kitab beliau A'lamus Sunnah Al-Mansyurah, beliau mengatakan i'tiqad mutasarrifin ma'allah azza wa jalla fi ayyi syai'in min tadbiril kaun min ijadin aw i'damin aw ihya'in aw imatatin aw jalbi khairin aw daf'i syarrin aw ghairi dzalika min ma'ani rububiyah. Keyakinan. Lihat pengertian syirik akbar dalam perkara rububiyah. Ya, keyakinan ada yang mengatur bersama Allah Azza wa Jalla di dalam perkara apapun dalam pengaturan alam semesta. Keyakinan ada yang mengatur bersama Allah Azza wa Jalla, menyamakan. Tadi kan saya katakan konsep syirik itu apa? Penyamaan. Karena sering orang itu terkecoh, Ustaz. Kan ada dai, pendakwah mengatakan kalau mau mobil selawatin aja deh. Itu syirik? Enggak. Pertanyaan ini dia enggak paham syirik berarti. Nih kalau ingin mobil Mercy, Allahumma shalli ala Muhammad, selawatin aja. Syirik? Enggak. Semestinya Bapak Ibu yang sekarang sudah belajar syirik sudah tahu syirik enggak ini. Tinggal ingat kata-kata kuncinya, Pak. Terjadi penyamaan enggak? Hah? Yang angguk-angguk, terjadi penyamaan enggak? Hah? Dari mana terjadi penyamaannya? Enggak ada penyamaan di sini. Terjadi penyamaan enggak? Enggak ada. Apa yang disamakan dengan Allah? Enggak ada. Hah? Enggak ada kan? Makanya saya katakan kunci kesyirikan ada pada kata penyamaan. Ya. Taswiyah dalam bahasa Arab.
bahasa Al-Quran, musawwikum, kami samakan kalian makhluk-makhluk bi rabbil alamin. Ada nggak kalau ada orang mobil kemudian dia pegangin Allahumma shalli ala Muhammad? Nah, kesyirikan nggak? Masih ragu? Hah? Dari mana? Ada menyamakan nggak? Ada menyamakan nggak? Hah? Ada menyamakan nggak? Pertanyaan saya, ada atau tidak? Bapak tinggal jawab ada atau tidak. Ada. Mana? Menyamakan apa dengan Allah dalam apa? Kuatan dalam bersolawat tadi akan menyamakan Allah mendapatkan sesuatu yang Menyamakan dengan siapa? Allah disamakan dengan siapa? solawat tadi. Allah disamakan dengan salawat. Salawat makhluk? Bapak, saya sebutkan tadi pengertian kesyirikan, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah. Terima nggak pengertian syirik ini? Terima? Terima Pak? Terima. Baik. Sekarang praktekkan pengertian itu dalam perihal orang berselawat. Saya ingin mobil Lexus, kemudian saya datang ke showroom, kemudian saya pegang Allahumma shalli ala Muhammad. Terjadi nggak penyamaan selain Allah dengan Allah? Terjadi nggak? Hah? Tidak. Yakin? Hah? Terjadi? Apanya yang terjadi? Orang berselawat masa minta sama Nabi? Selawat kok. Hah? Minta sama Nabi? Oh enggak ah. Minta sama Nabi. Orang berselawat minta sama Nabi berarti. Saya ucap ini, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya sedang minta sama Nabi. Kita tidak berbicara niat. Kita tidak tahu apa niat orang. Nah, tadi yang mengatakan menyamakan dari mana? Orang bersalawat itu sedang memuliakan Nabi, betul. Tapi tidak berdoa kepada Nabi. Berarti bukan kesyirikan. Berarti perbuatan bid'ah. Paham? Berarti perbuatan bid'ah. Karena tidak ada penyamaan. Coba orang datang, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mana sisi penyamaannya? Tidak ada penyamaan selain Allah dengan Allah, tidak ada. Beda hal kalau saya datang pegang mobil, wahai Nabi Muhammad, saya ingin mobil ini. Nah, baru itu apa? Syirik. Kenapa? Terjadi penyamaan selain Allah dengan Allah. Siapa selain Allah di sini? Nabi Muhammad. Paham? Berarti perbuatan itu apa, Ustaz? Perbuatan itu adalah bid'ah. Lalu bagusnya bagaimana, Ustaz? Bagusnya dia berdoa kepada Allah dengan memuji Allah, bersolawat kepada Allah, kemudian berdoa, ya Allah, saya mohon agar diberikan mobil Lexus.
Itu mungkin yang dimaksudkan si pendakwah itu. Sholawatin aja deh. Gitu. Jadi kita jangan langsung memvonis itu syirik. Dari mana syiriknya? Nah, masih ada yang janggal? Angkat tangan aja, nggak apa-apa. Kita diskusi aja, jangan saya. Ada yang janggal? Berarti tidak ada penyamaan kan? Dia meyakini bahwasanya dia minta. Maksudnya gimana? Saya nggak paham. Dan itu hadis Rasul, Pak. Itu hadis Rasul. Kalau berdoa, sholawatin. Ada berdoa, alhamdulillah, memuji Allah, bersolawat, baru berdoa. Salahnya di mana? Ada lagi? Nggak apa-apa, kita diskusi. Kebanyakan orang-orang dia meyakini hari. Kalau mau pergi kemana, cari hari. Nah, ini masalah lain. Yang tadi dulu, selawatin. Udah puas belum? Udah terima? Baik. Mau pergi cari hari. Ini nggak bagus, ini bagus. Nah, itu kan tidak menyamakan, tapi meyakini bahwa ini hari itu bagus. Nah, itu menyamakan. Nanti saya akan jelaskan. Itu menyamakan. Nanti saya akan jelaskan. Kenapa saya berhenti di sini? Karena sebagian ikhwah yang langsung memvonis, kemudian mengatakan langsung syirik itu dari mana? Kita boleh memperjuangkan tauhid, membenci kesyirikan, wajib itu, tapi jangan asal ngomong. Itu masalahnya sekarang. Yang tidak pernah diajarin oleh ustaz kita langsung vonis syirik pasti. Ternyata mungkin dia syirik, mungkin dia bid'ah. Coba kalau sekarang saya pergi ke showroom mobil, kemudian di depan showroom saya berdoa, ya Allah, Bismillah, Alhamdulillah, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Ya Allah, saya mohon mobil Lexus. Salah saya? Ya. Mungkin yang keliru adalah si pendakwah tersebut kurang lengkap menjelaskannya, sehingga orang datang, Allahumma sholli ala Muhammad, selesai. Nanti pasti dapat. Enggak, kan ada adab-adabnya. Adab doa salah satunya bersolawat. Saya ingin ngajarin kepada para jamaah sekalian, jangan mudah memvonis tanpa ilmu, hanya dengan hawa nafsu. Karena sudah merasa belajar manhaj, belajar akidah, tauhid. Sudah, apalagi yang belum pernah belajar akidah, belum pernah khatam belajar rukun Islam, rukun iman. Coba mohon maaf, saya bertanya, ada yang pernah khatam belajar rukun Islam, rukun iman setelah dia berhijrah? Gimana berani ngomong ini syirik ini? Baik, itu adalah gaya orang awam belajar rukun Islam, rukun iman. Gaya orang yang bukan penuntut ilmu, tapi sudah ingin berhijrah. Baik, ada yang sudah pernah khatam, gaya penuntut ilmu, cara belajar gaya penuntut ilmu. Pernah khatam. Dari mulai dasar orang belajar akidah, misalkan belajar Al-Qawaidul Arba, 4 kaidah memahami tauhid dan syirik dari awal sampai akhir. Tuh. Naik lagi, belajar Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan pokok akidah Islam.
dari awal sampai akhir. Naik lagi. Ini gaya penuntut ilmu nih. Kalau tadi rukun Islam, rukun iman itu gaya orang berhijrah, orang awam berhijrah tadi. Nanti kalau seandainya dia pulang ke rumahnya, dia hanya sebagai suami, hanya sebagai bapak yang bisa ngajari anak istrinya rukun Islam, rukun iman. Tapi kalau penuntut ilmu, anak di pesantren, kemudian nanti terus jadi mahasiswa dalam urusan agama, ingin jadi pendakwah, ingin jadi ustadz, ingin jadi pimpinan pesantren, ini gaya belajarnya. Pertama, al-qawaidul arba, 4 kaidah dasar, naik usul salata, naik kitab tauhid, naik kasfus syubuhat, naik aqidah wasitiyah, naik aqidah at-tahawiyah, naik aqidah tadmuriyah, naik aqidah as-safariniyah. Kalau sudah belajar itu baru ahli akidah, baru bisa memvonis ini tauhid, ini syirik. Paham ya? Jadi hati-hati, ngomongnya hati-hati. Jangan sampai asal saja. Baik. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, macam-macam syirik akbar dalam tauhid rububiyah. Macam-macam syirik akbar dalam tauhid rububiyah. Yang pertama, kesyirikan akbar dalam tauhid rububiyah dengan meniadakan Allah, seperti ateis. Seperti ateis meniadakan Allah. Yang kedua, macam kedua, syirik akbar dalam perkara rububiyah adalah menjadikan untuk Allah sekutu, seperti Yahudi, Nasrani, sekutu. Allah memiliki sekutu Nabi Isa. Allah memiliki sekutu Uzair. Allah, orang-orang musyrik Arab, Allah memiliki sekutu anak perempuan Allah, seperti Lata, Uzza, Manat. Itu mereka anggap sebagai anak perempuan Allah. Itu namanya syirik akbar dalam perkara rububiyah. Macam yang pertama adalah mensyirikkan Allah dengan meniadakan Allah, yang disebut dengan ateis. Atau yang kedua adalah mensyirikkan Allah dengan menjadikan sekutu bagi Allah. Baik. Kalau saya tanya sekarang, apa keyakinan yang disebut dengan wahdatul wujud? Apa itu wahdatul wujud? Wahdatul wujud itu adalah meyakini Allah dan alam semesta adalah Allah. Bapak Allah, Bapak Allah, Bapak Allah. Alam semesta adalah Allah. Nah, ini masuk mana? Masuk yang mana? Bagian pertama atau bagian kedua? Bagian kedua. Paham ya? Jadi wahdatul wujud masuk ke dalam menjadikan sekutu bagi Allah, bahwa ada Allah dan alam semesta adalah Allah. Paham ini? Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang syirik akbar yang kedua. Kalau tadi syirik akbar dalam perkara rububiyah, sekarang syirik akbar dalam perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, syirik akbar dalam perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa pengertian syirik akbar dalam perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah? Yaitu menjadikan
untuk Allah yang semisal dengan Allah dalam urusan nama dan sifat. Menjadikan untuk Allah yang sama dengan Allah dalam urusan nama dan sifat. Contohnya bagaimana? Misalkan orang musyrik Arab mengatakan Al-Lata, ini diambil dari kata Al-Ilah. Al-Ilah nama Allah. Mereka ambil di situ, mereka samakan dengan Al-Lata. Al-Uzza mereka samakan dengan Al-Aziz. Al-Manan mereka samakan dengan Al-Mannan. Al-Ilah, Al-Aziz, Al-Mannan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka samakan. Makanya hati-hati nih bapak-bapak yang punya anak, tidak boleh memberi nama Allah dengan nama tidak boleh memberi nama Allah kepada anak tanpa di depannya ada penghambaan. Saya dapati banyak santri saya namanya, bukan banyak, ada beberapa namanya Rahman. Hafid Lavendra Rahman. Ada namanya Razak tanpa ada di depannya Abdur Rahman. Abdur Razak. Ini nggak boleh. Ada nggak yang nama Rahman tanpa depannya? Hah? Ada? Muhammad Rahman. Nggak boleh tuh. Rahman Idris dulu ada nama teman saya rahimahullah. Nggak boleh. Saya langsung ganti nama Abdurrahman Pak. Ada lagi namanya Fattah, Jabbar, ya, maka saya langsung ganti tuh Muhammad Fatih Abdul Jabbar. Abdul Jabbar. Nggak boleh kecuali pakai Abd di depannya. Dan kalau sudah dinamai itu tidak boleh dipanggil dengan nama-nama yang aneh-aneh. Abdul Razak panggilnya ojek. Ya. Abdurrahman panggilnya man. Ya. Abdullah panggilnya Dullah. Ini enggak boleh. Abdullah. Nah, ini contoh dari mensyirikkan Allah. Menjadikan dalam nama-nama dan sifat-sifat, menjadikan Allah untuk Allah semisal dengan Allah dalam perkara nama dan sifat. Kalau tadi nama ya, kalau sifat contohnya bagaimana? Ini panjang sebenarnya tapi saya ringkas. Sifat contohnya, Allah mempunyai tangan seperti tangan makhluk. Kan Allah berfirman kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai." Wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku? Maka kata orang-orang yang mensyirikkan Allah dalam sifat, wah itu berarti tangan Allah seperti tangan makhluk. Ya. Sama dengan sifat istiwa, Allah beristiwa di atas arsy. Ada orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Istiwa itu seperti raja duduk di singgasana. Nah, ini kesyirikan. Menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Dan ini pembahasan panjang, saya tidak mau masuk ke dalam itu. Baik. Sekarang yang ketiga, syirik akbar di dalam perkara uluhiyah. Uluhiyah artinya apa? Ibadah. Apa maksud daripada syirik akbar dalam perkara ibadah? Ini pengertiannya, perhatikan baik-baik. Syirik akbar dalam perkara ibadah maksudnya adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara ibadah. Ibadah itu seperti apa? Sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berzikir, berdoa,
minta tolong, isti'anah, minta perlindungan, isti'adzah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, istighatsah, ya, minta hujan, istisqa, minta kebaikan, istikharah. Itu semua ibadah. Tidak boleh ditujukan, diniatkan kecuali hanya untuk Allah. Jika ditujukan, diniatkan, dimaksudkan untuk selain Allah, maka berarti sudah apa? Melakukan kesyirikan, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Kalau ada orang berdoa begini, wahai Nabi Muhammad, berikanlah syafaatmu kepadaku, boleh nggak? Wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, berikanlah syafaatmu kepadaku. Sekarang enggak boleh. Kenapa? Sudah mantap jawabannya. Kenapa? Kalau saya tanya kenapa, maka jawabannya langsung menyamakan. Karena itu kata kunci. Menyamakan selain Allah. Dalam hal ini siapa? Nabi Muhammad dengan Allah dalam perkara apa? Ibadah. Ibadahnya apa? Berdoa. Sudah mantap jawabannya. Begitu cara memahami kesyirikan. Ada orang meletakkan sesaji di pohon. Tujuannya untuk menangkal bahaya. Apa perbuatan tersebut syirik? Syirik. Mengapa? Jangan mengapa di pohon. Jawabannya apa? Menyamakan. Selalu begitu. Ya, selalu begitu. Menyamakan yang dianggap menguasai pohon itu dengan Allah dalam perkara ibadah. Apa ibadahnya? Minta perlindungan, isti'adzah. Sedangkan isti'adzah doa, dan doa adalah ibadah. Ibadah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Begitu jawabannya ya, selalu begitu. Contoh yang lain lagi, pergi ke kuburan orang saleh, berdoa, wahai fulan, beri saya rezeki. Wahai fulan, beri saya anak. Apa perbuatan ini? Kesyirikan. Kenapa? Kata yang jawab angkat tangan. Yang belakang, Pak. Ada yang bisa lebih bagus lagi jawaban bahasanya? Saya yakin beliau sudah paham, cuma mentakbir, mengungkapkannya masih belum mantap. Gak apa-apa, kita belajar. Nah. Kuburan atau orangnya, orang yang sudah meninggal. Nah, itu dia. Menyamakan orang yang sudah meninggal dengan Allah dalam perkara doa minta rezeki. Karena doa minta rezeki hanya milik siapa? Allah. Begitu terus. Itulah penerapan definisi kesyirikan akbar dalam perkara uluhiyah. Sekarang fenomena yang beberapa bulan yang lalu ramai, pawang hujan. Saya belum contohkan tadi.
Apa perbuatan tersebut? Pikir dulu. Syirik apa Pak? Akbar atau asghar? Akbar. Kenapa Pak? Karena menyamakan siapa? Pawang hujan dengan siapa? Dengan Allah. Dalam perihal rububiyah, yaitu mengatur. Begitu sudah mantap tuh. Tahu kesyirikan berarti. Ya. Pergi ke tukang ramal, orang pintar, dan percaya. Perbuatan ini disebut kesyirikan. Nah, yang di belakang saya ingin keterangannya. Mengapa disebut kesyirikan? Nah, habis itu dalam perkara ada 3 perkara. Pilih salah satunya, rububiyah, asma wa sifat, atau uluhiyah. Rububiyah. Karena mengetahui akan hal gaib termasuk kekuasaan Allah. Paham sekarang ya? Nah, itulah pengertian kesyirikan. Baik, sekarang saya akan sebutkan macam-macam contoh syirik akbar di dalam perkara uluhiyah. Contoh syirik akbar dalam perkara uluhiyah. Yang pertama, meyakini sekutu bagi Allah dalam perkara ibadah. Meyakini sekutu bagi Allah dalam perkara ibadah. Ini yang pertama. Ya, misalkan kita yakin, ada orang yakin bahwa si fulan berhak mendapatkan ibadah. Contoh, ada orang mati dikubur ya. Kemudian ada orang sujud. Orang sujud ini ketika ditanya, "Mengapa engkau sujud kepada kuburan ini?" Maka dia mengatakan, "Saya meyakini orang yang dikubur ini berhak untuk disujudi." Nah, ini namanya syirik akbar. Meyakini sekutu bagi Allah dalam perkara ibadah. Meyakini sekutu bagi Allah dalam perkara ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Yang aturan ibadah itu ditujukan hanya kepada Allah, dia palingkan kepada selain Allah. Contoh-contohnya, berdoa kepada selain Allah. Seperti berdoa kepada orang yang sudah mati, atau berdoa kepada orang yang gaib, berdoa kepada orang yang tidak ada, atau berdoa minta sesuatu kepada orang yang masih hidup tapi tidak disanggupi. Misalkan, "Pak, saya memohon rezeki anak dari Bapak." Orangnya masih hidup, tapi beliau tidak sanggup. Ini termasuk kesyirikan. Ya, contoh berdoa. Contoh yang lain diantaranya adalah memalingkan ibadah takut kepada selain Allah. Takut secara rahasia, takut yang ada dalam qalbu. Ya, kalau lewat di kampung itu, maka harus meletakkan bunga di kuburan tersebut. Kalau tidak, maka di dalam perjalanan dia akan terkena musibah. Ini takut rahasia.
Tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada siapa? Allah. Itu namanya memalingkan ibadah kepada selain Allah. Contoh yang lain lagi. Doa sudah, takut sudah, cinta. Cinta kepada selain Allah. Seperti mencintai Allah. Ini juga syirik akbar di dalam perkara ibadah yang dipalingkan kepada selain Allah. Mencintai selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah. Bagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia yang menjadikan sekutu bagi Allah, ia mencintai sekutu ini sebagaimana ia mencintai Allah. Al-Baqarah 165. Contoh memalingkan ibadah juga adalah berharap kepada selain Allah. Berharap adalah ibadah. Ditujukan harapan hanya untuk Allah. Ya, ditujukan harapan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dia berharap kepada makhluk di dalam perkara yang tidak disanggupi oleh makhluk tersebut, maka itu kesyirikan. Baik berharap kepada makhluk yang sudah mati, atau berharap kepada makhluk gaib, atau berharap kepada makhluk yang masih hidup tapi dia tidak sanggup untuk mewujudkannya karena itu hanya milik Allah, maka ini kesyirikan. Contoh yang lain lagi, memalingkan ibadah kepada selain Allah, sholat, sujud, ruku kepada selain Allah. Makanya nggak boleh kita urusan ruku, terlalu ruku saat berhadapan dengan orang yang kita muliakan, ustadz kita, orang tua kita. Nah itu masuk dalam ini tuh pembahasannya, paham ya? Memasuk dalam kepada syirik akbar dalam perkara ibadah, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Contoh yang lain lagi menyembelih, menyemalingkan. Kalau niatannya saya sembelih hewan ini untuk jin, ini namanya memalingkan ibadah menyembelih kepada selain Allah. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dzabaha li ghairillah faqad asyrak. Siapa yang mensyirikkan, yang menyembelih untuk selain Allah, maka sungguh dia telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah-ibadah yang lain yang begitu banyak. Nah, itu dua sebenarnya. Mensyirikkan Allah secara akbar dalam perkara ibadah dengan dua cara. Yang pertama tadi apa? Menjadikan sekutu bagi Allah. Yang kedua, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Yang ketiga adalah yaitu taat dan patuh kepada selain Allah. Taat dan patuh kepada selain Allah. Ini termasuk dari mensyirikkan Allah dalam perkara ibadah. Taat dan patuh. Misalkan saya sebagai guru spiritual mengajarkan kepada Bapak, siapa yang ingin dapat ilmu kekebalan, maka silahkan telanjang di depan Masjid Baitur Rahman. Semakin dikira orang gila, semakin menjadi wali. Kan sering tuh ceramah saya sebetulnya, semakin gila semakin wali. Itu ajaran sebenarnya. Ajaran. Saya dulu di tarekat Sufia seperti itu. Diajarkan kalau seandainya orang dianggap gila padahal dia tidak gila, itu sebenarnya sudah sampai kepada ma'rifatullah, sudah mengenal Allah, hakikat ma'rifat.
Semakin gila, semakin wali. Nah, apabila bapak yang merupakan murid saya taat, ada telanjang di depan, taat dia melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena dia mentaati selain Allah dalam perkara yang tidak boleh dia taat. Paham nih Bapak Ibu? Makanya kan ada dukun-dukun berzina, atau dalam lebih buruk lagi memperkosa mahram-mahramnya, berzina dengan ibu kandung, naudzubillah, dengan adik perempuan, kakak perempuan, atas perintah siapa? Jin. Ini perbuatan namanya apa? Syirik. Syirik besar atau kecil? Besar. Mengapa? Sama tadi, menyamakan selain Allah. Siapa selain Allah di sini? Jin. Dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu apa? Taat. Ketaatan kita hanya kepada Allah. Kalau ada suami menyuruh istrinya yang, mohon maaf bahasanya agak vulgar sedikit, saya pengen hubungan dari bubur. Kata sang istri, nggak boleh, haram, dilaknat oleh Allah. Maka kata sang suami, kamu wajib taat kepada suami. Maka jika dia taat karena keyakinan, haram. Itu syirik akbar. Kalau taat karena keyakinan, berarti dia sudah menyamakan suami dengan Allah dalam perkara ketaatan. Paham ini para ikhwan? Tapi kalau seandainya hanya sekedar dia taat dan hanya dalam perbuatannya, tidak dalam keyakinan hatinya, maka itu dosa besar, tidak sampai kepada kesyirikan. Paham ya? Baik. Syirik asghar belum selesai, waktu saya habis. Lanjut. Saya kajian di Nurul Hidayah, di mana tuh? Di Kebayoran Lama, deket ya? Ya, 15 menit kali dari sini ya. Coba cek di Nurul Hidayah berapa lama dari sini. 10 menit. Saya lanjut berarti ya. Dengan catatan nggak ada pertanyaan. Biar tuntas pembicaraan kita. Baik. Dan ingat, kata tuntas bukan berarti selesai. Doktor syirik. Orang belajar ini puluhan tahun, ya, duduk ini bermajlis dengan syekh, bersimpuh di hadapan syekh, capek. Tapi karena kita ingin mengenalkan, maka ringkas-ringkas. Baik, sekarang syirik asghar. Saya kira nggak cukup ya, tapi ya kita mulailah. Syirik asghar. Apa pengertian syirik asghar? Jadi syirik akbar selesai sudah. Syirik asghar ada judul buku tesis S2 tentang kesyirikan, Asyirku fil qadimi wal hadith. Itu 2 jilid tebal-tebal. Bacanya saja kita mungkin berbulan-bulan. Ya, kita nggak mungkin satu jam kemudian dikatakan magister syirik, ya, maka maksud saya harus belajar lagi. Ini kan sebagai muqaddimah awal. Baik. Nah, syirik asghar itu adalah pengertiannya, yaitu banyak sekali perkataan para ulama. Tetapi kita ambil yang mudah saja. Syirik asghar pengertiannya adalah setiap syirik yang merupakan sarana kepada syirik akbar. 1. Kullu syirkin dzari'atin ila syirkil akbar.
Setiap syirik yang merupakan sarana kepada syirik akbar, itu syirik asghar. Atau pengertian yang kedua, kullu ma wasafa syari' bi annahu syirik. Setiap yang disebutkan oleh syariat bahwa itu adalah perbuatan kesyirik. Saya beri contoh, disebutkan dalam hadis perbuatan ini syirik. Dari bapak yang bertanya tadi tentang hari, Rasulullah SAW bersabda, al-tiyaratu syirik. Merasa bernasib sial dengan apa yang dilihat dan apa yang didengar adalah kesyirikan. Kan disebutkan kesyirikan. Berarti setiap yang disifati oleh pembawa syariat syirik, maka itu adalah syirik asghar. Itu dua pengertian. Setiap sarana yang menghantarkan kepada syirik akbar, itu disebut syirik asghar. Yang kedua, setiap sifat yang disebutkan oleh syariat sebagai kesyirikan, itu syirik asghar. Hukum syirik asghar, sebagaimana kita sudah mempelajari hukum syirik akbar, hukum syirik asghar haram dan dia adalah perbuatan dosa besar, paling besar setelah dosa syirik akbar. Syirik asghar mengalahkan dosa membunuh. Syirik asghar mengalahkan dosa berzina. Syirik asghar mengalahkan dosa mencuri, dosa berjudi, dosa homo. Syirik asghar ya, mengalahkan dosa-dosa besar. Kemudian beberapa hal yang berkaitan dengan pelaku syirik asghar, sebagaimana kita sudah sebutkan tadi, pelaku syirik akbar, bagaimana beberapa poinnya. Berkaitan dengan pelaku syirik asghar, yang pertama, syirik asghar tidak keluar dari agama Islam. Dengan kesepakatan para ulama rahimahumullah ta'ala, syirik asghar tidak keluar dari agama Islam dengan kesepakatan para ulama rahimahumullah. Yang kedua, syirik asghar tidak dikekalkan dalam api neraka ya, dengan kesepakatan para ulama rahimahumullah ta'ala. Baik. Sekarang kita ingin menyebutkan apa perbedaan antara syirik akbar dengan syirik asghar. Nah, ini penting. Apa perbedaan antara syirik akbar dengan syirik asghar? Syirik akbar pelakunya tidak diampuni dosanya kecuali dengan taubat. Syirik akbar jika mati di atasnya tidak diampuni dosanya kecuali sebelum mati bertobat. Syirik asghar bagaimana? Nah, ada yang mengatakan juga tidak diampuni jika mati di atas syirik asghar. Ada yang mengatakan di bawah kehendak Allah. Jika Allah ingin mengampuni, Allah ampuni. Jika Allah ingin tidak mengampuni, Allah tidak ampuni. Paham ya? Yang kedua, syirik akbar menghapus seluruh pahala. Syirik akbar menghapus seluruh pahala amal saleh. Kapan dia berdoa kepada selain Allah, yang itu syirik akbar, maka pahalanya dari mulai dia baligh sampai dia berdoa kepada selain Allah itu hapus pahala, seluruh pahala. Sedangkan syirik asghar yang dihapus cuma amalan yang ada syirik asgharnya itu saja. Sedangkan syirik asghar yang dihapus cuma amalan yang ada syirik asgharnya itu saja.
Seperti orang riya saat sholat, maka yang dihapus pahalanya yang mana? Seluruh sholatnya atau sholat yang ada riyanya itu saja. Yang ketiga, syirik akbar mengeluarkan dari Islam, sedangkan syirik asghar tidak mengeluarkan dari Islam. Berarti kalau orang melakukan syirik asghar, dia seperti kaum muslimin, menikah, dinikahi, sembelihannya diterima, kemudian mewarisi, diwarisi, kalau mati dimandikan, dikafani, disolatkan, kemudian dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Kalau syirik asghar, syirik akbar tidak. Yang keempat, syirik akbar pelakunya kekal di dalam neraka. Syirik asghar bisa dikeluarkan oleh Allah sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, syirik akbar menghalalkan darah dan harta pelakunya. Kalau ada orang melakukan syirik akbar, maka berhak untuk diperangi. Ya, tentunya dilihat maslahat di sini. Tapi kalau ada orang melakukan syirik asghar, berhak untuk diperangi, ya, kemudian diambil hartanya kalau kalah perang. Darahnya halal karena musyrik akbar. Adapun yang melakukan syirik asghar tidak. Darah dan hartanya masih suci, tidak boleh diambil, tidak boleh direnggut nyawanya. Nah, itu 5 perbedaan antara syirik akbar dengan syirik asghar. Nah, sekarang pembagian syirik asghar. Sebagaimana syirik akbar ada pembagian, syirik asghar ada pembagian. Syirik asghar dibagi menjadi 3 berdasarkan amalan. Amalan hati, amalan perbuatan, amalan lisan. Syirik asghar dibagi menjadi 3, amalan hati, amalan perbuatan, amalan lisan. Contoh-contoh syirik asghar diantaranya dari amalan hati dulu. Amalan hati, riya. Apa itu riya, Pak? Beramal ingin dilihat agar dipuji atau diberi hadiah. Itu riya namanya. Amalan hati. Sholat ingin dipuji, sholat ingin diberi hadiah. Hadiahnya apa? Entah harta, tahta, atau wanita. Riya. Contoh amalan yang merupakan syirik asghar di dalam amalan-amalan hati. Contohnya apa? Riya. Contoh yang kedua, beribadah ingin dunia. Beribadah ingin dunia. Sholat jamaah ingin dapat undian mobil. Karena DKM masjidnya orang kaya, sholat jamaah subuh diundi. Ya, wah ramai sholat jamaah subuhnya. Niatannya untuk itu. Itu apa? Syirik asghar. Kalau niatannya untuk itu dan untuk Allah, syirik asghar. Tapi kalau murni untuk itu, syirik akbar. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ada yang bertanya, Ustaz, saya puasa biar diet. Boleh enggak? Kan ada hadisnya, Ustaz, bahwa man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi athari falyasir rahmah. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia nyambung silaturahim. Saya pergi ke rumah orang tua, ke rumah kakak-kakak saya untuk nyambung silaturahim agar saya umur panjang, luas rezeki. Nah,
Syirik enggak? Hah? Loh enggak lah, karena disuruh oleh syariat. Tidak syirik, karena ada dalilnya. Nah, yang tidak ada dalilnya ini yang masalah. Seperti tadi, puasa, ingin diet. Maka jawabannya, jika lihat niatnya, karena kan urusannya niat. Jika amalan hatinya saat itu lebih besar, ingin dietnya daripada ingin dapat pahalanya dari Allah, maka ini haram. Maka ini apa? Haram. Ya, maka ini haram. Kenapa? Karena dia telah melakukan sedikit dari syirik asghar. Ada niatan dia dalam puasanya untuk selain Allah, untuk perkara dunia. Contoh yang ketiga, yaitu bersandar dengan sebab. Bersandar dengan sebab. Misalkan nih, pakai jam atau pakai kalung batu tertentu. Katanya melancarkan darah, mengurangi kolesterol, menghilangkan triglycerid. Apa hukumnya? Nah, ini ada pembahasan panjang. Begini, wah habis waktunya. Sebab itu ada dua macam. Sebab syar'i, sebab kauni. Sebab syar'i seperti madu yang ada dalam Al-Quran, baca Quran ada dalam Al-Quran. Kemudian dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seperti minum air zam-zam, minum habbah sauda, kemudian makan kurma ajwa, kemudian macam-macam. Itu namanya dari sebab syar'i. Ada sebab kauni. Sebab kauni itu kuncinya atau kata kuncinya adalah sudah teruji. Obat, vaksin sudah teruji. Ya, itu sebab kauni. Dua-duanya boleh dipakai. Ya, daun bidara itu sebab kauni, bukan sebab syar'i. Nggak ada dalilnya daun bidara. Sebab kauni itu karena sudah teruji, orang banyak memujinya bahwa dia bermanfaat untuk mengusir sihir. Itu daun bidara. Nah, apabila tidak dari dua sebab ini, maka itu syirik asghar. Jika dia meyakini itu adalah sebab. Contoh, ada orang memakai cincin, lalu dia meyakini bahwasanya cincin inilah yang menjaga saya. Ada orang meletakkan jimat di warungnya, dia meyakini inilah sebab yang mendatangkan pelanggan ke warung saya. Sebab, maka ini syirik asghar karena bersandar dengan sebab. Kalau dia meyakini jimat inilah yang mengatur rezeki, nah baru syirik akbar. Ingat kata sebab. Baik, lanjut. Termasuk daripada syirik asghar dalam amalan hati adalah tatayyur. Hari baik, hari buruk, angka baik, angka buruk, warna baik, warna buruk, binatang baik, binatang buruk. Ya, nabrak kucing, bo. Wah, mulai ada sugesti. Kayaknya stangnya udah gak enak nih. Akhirnya ditabrakkan ke pohon pisang untuk mengusir sial. Saya tanya, kenapa enggak ke pohon kelapa?
Kata dia, pohon pisang dari ujung akarnya sampai ujungnya bisa diambil manfaat. Maka kelapa juga begitu. Paham ya? Contoh tatayur, mandi orang hamil. Saya pernah ditanya nih, Ustadz, apa hukumnya wanita hamil, istri saya hamil disuruh oleh mertua mandi dengan kucing. Jadi sambil menggang kucing dia mandi. Kucing kan tidak bisa kena air. Saya tanya, kenapa enggak sama sapi? Kata dia, karena kucing kalau melahirkan banyak dan mudah. Dari situ diambilnya mandi sama kucing. Maka kata saya, sapi juga begitu, mudah. Nah, ini menunjukkan bahwa itu adalah kesyirikan dengan tatoyur namanya, merasa bernasib sial dengan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang disaksikan. Yang ketiga, kesyirikan asghar dalam perbuatan. Kesyirikan asghar dalam perbuatan seperti ruqyah yang mengandung kesyirikan, memakai tamimah atau jimat yang mengandung kesyirikan, dan ini banyak penjelasannya tapi tidak cukup. Yang ketiga, kesyirikan asghar dalam ucapan seperti mengatakan bersumpah dengan nama selain Allah. Demi Allah, demi Rasulullah, enggak boleh. Syirik asghar. Kemudian bahkan lebih parah lagi anak-anak muda biasanya, waduh, demi apapun deh. Kan sering dengar ini. Demi apapun. Oh, boleh, haram. Syirik asghar. Itu yang pertama. Yang kedua, berkata dengan perkataan mensejajarkan makhluk dengan Allah. Seperti, kalau bukan karena Allah dan kamu, saya mati. Kalau bukan karena Allah dan dokter tersebut, saya mati. Ini ada kata-kata dan. Yang boleh apa? Kemudian. Kalau bukan karena Allah kemudian si dokter, saya mati. Karena dan menunjukkan kepada persamaan. Yang terakhir adalah meminta hujan dengan bintang. Dia mengucapkan, hujan ini datang karena bintang fulan. Nah, ini ada penjelasan yang panjang, tetapi waktunya tidak cukup. Ini yang bisa disampaikan. Itu kesyirikan yang merajalela. Kisi-kisinya sudah tuntas. Kisi-kisi itu. Ya, kalau Bapak baca buku ada daftar isi. Nah, itu daftar isinya, belum isinya. Ya. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan saya bisa kembali lagi nanti ke masjid ini dalam kajian-kajian yang lain di waktu yang lain. Dan untuk dari bulan Muharram ini saya biasanya kan Sabtu di masjid tentu rutin gitu. Tapi Sabtu dan Ahad saya sekarang sudah rubah, tidak ada yang rutin, jadi saya ingin keliling. Ya, keliling Sabtu jam 9 terutama, Ahad jam 9 itu tidak ada yang rutin, saya ingin keliling. Kemarin saya ke Bekasi Sabtunya, mungkin nanti bulan depan pekan kedua Sabtu saya keliling aja. Jadi tidak ada yang rutin. Yang rutin pagi seperti ini. Pagi seperti ini rutin di Masjid Puri Cinere. Kemudian Ahad di sini, kemudian Sabtunya di Sawah Baru rutin. Sedangkan yang jam 9 atau jam setengah 10 atau jam 10 itu saya ingin keliling lah. Biar masjid-masjid yang belum saya datangi, terutama yang jauh-jauh, Jakarta Utara, Jakarta Timur tuh, ya, biar bagi-bagi lah. Karena ada yang memberi masukan, Ustadz kalau rutin, Ustadznya cuma di situ aja. Sedangkan banyak yang minta. Saya pikir betul juga. Nah, beberapa tahun saya ke Jakarta, pekan kedua Sabtu Ahad rutin terus. Sekarang pokoknya yang jam setengah 10 atau jam 10 saya keliling. Ya, saya keliling. Jadi tidak ada yang rutin jam segitu. Sabtu dan Ahad. Nah, termasuk masjid ini mungkin nanti bisa. Ya, Sabtu dan Ahadnya asalkan jam setengah 10, jam 10. Ya, tidak ada yang rutin.
Demikian ini yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah dalam kajian ini. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.